Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian adalah kekuatan kuasa yang sama yang bekerja dalam diri kita, dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenyataan itu adalah kenyataan yang membawa kita untuk ada dalam kehidupan ini menghadapi keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah, keadaan hidup yang susah. Bisa kita katakan, kita dalam kehidupan sebagai orang percaya tidak hanya menghadapi hal-hal yang baik, tetapi keadaan-keadaan yang sulit yang bisa merupakan tantangan-tantangan hidup yang besar. Raksasa-raksasa kehidupan. Mungkin seperti David atau Daud yang berhadapan dengan Goliat, raksasa Filistin yang tingginya luar biasa. Dia berhadapan dalam perang dengan Goliat, tetapi dia memenangkan pertempuran itu dengan tuntunan dan kuasa dari Tuhan. Dalam hidup ini, kita pun berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan. Kesepian, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, dan seterusnya. Dalam edisi Wajah Allah bersama dengan Penyiar Misteri dalam beberapa minggu ke depan, kita akan berbicara atau membahas tema tentang bagaimana menghadapi raksasa-raksasa kehidupan. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Penyiar Misteri. Salam sejahtera bagi kita semua. Menghadapi raksasa kehidupan, dalam episode yang pertama ini kita berbicara tentang obat terhadap kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali merupakan kekuatan kuasa yang mencengkram diri manusia, termasuk orang percaya. Kekhawatiran adalah pikiran tentang kenyataan dan kemungkinan. Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita pikirkan seolah-olah merupakan sebuah kenyataan, tetapi belum terjadi dalam hidup ini. Kekhawatiran seringkali berbicara tentang masa depan. Apa yang kita khawatirkan atau kita takutkan terjadi dalam kehidupan kita. Kekhawatiran bisa saja merupakan kekuatan dan kuasa yang membelenggu kehidupan seseorang, sehingga dia menjalani kehidupan pada saat ini dalam keadaan yang baik, tetapi dia tidak merasakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan merasakan kepenuhan dalam hidupnya karena dia terjebak atau terbelenggu dalam kekhawatiran. Saudara-saudara, kekhawatiran bekerja seperti iman. Cuma kalau iman adalah percaya tentang hal-hal yang positif yang datangnya dari Tuhan, yang belum menjadi kenyataan, meyakininya berdasarkan janji Tuhan dan percaya akan terjadi dalam hidup kita, maka kekhawatiran adalah hal yang sebaliknya. Kekhawatiran adalah meyakini hal-hal negatif akan terjadi dalam kehidupan kita, meskipun itu bukanlah merupakan sebuah kenyataan. Saudara-saudara, berbicara tentang kekhawatiran, kekhawatiran adalah ketika Anda terjebak di masa depan yang Anda tidak tahu bagaimana untuk mengendalikannya dan belum terjadi. Dalam hal ini ada satu hal yang mau dikatakan bagi kita. Orang yang khawatir adalah orang yang ada dalam sebuah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu membuat dia kehilangan kedamaian, membuat dia kehilangan ketenangan, membuat dia kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk melakukan banyak hal pada saat ini. Karena dia ada di masa depan yang tidak bisa dikendalikan, masa depan yang belum terjadi. Kekhawatiran yang dimaksudkan di sini bukanlah kemudian sebuah pemikiran atau perenungan, perencanaan tentang masa depan. Bukan itu yang dimaksudkan. Setiap orang tentunya merencanakan masa depannya, menentukan apa yang mesti diperbuat hari ini untuk merencanakan masa depan, berpikir tentang masa depan. Kekhawatiran di sini berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang memerangkap diri kita, tentang hal-hal yang belum pasti dan yang tidak bisa kita kendalikan. Kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Entah pekerjaan kita, entah masa depan anak-anak kita, kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan yang bisa saja merupakan hal-hal yang tiap hari kita perjuangkan atau kita pikirkan. Karena kekhawatiran merusak kehidupan, orang ada di masa depan yang belum terjadi dan tidak bisa mengendalikannya, menguras kekuatan, membuat khawatir, membuat kehilangan sukacita, maka kekhawatiran mestilah dilawan. Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu khawatir.
Dalam khotbah di bukit, salah satu hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada pendengarnya pada saat itu, juga kepada kita, janganlah kamu khawatir. Dalam Matius 6, kita akan melihat pandangan Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Dalam Matius 6 ayat 25, pertama-tama Tuhan Yesus mengatakan orang yang khawatir adalah orang yang tidak memiliki dasar untuk berpegang pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Maksudnya begini, ketika orang mengatakan tentang dia khawatir tentang ini dan itu, Tuhan mengatakan sebenarnya bagi orang percaya tidak ada dasar atau tidak ada alasan bagi dia menjadi orang yang khawatir. Matius 6 ayat 25 mengatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa kekhawatiran bagi Tuhan pertama-tama adalah hal yang tidak berdasar? Tuhan berbicara kepada kita, berbicara sebagai pencipta kepada yang diciptakannya. Ketika dia mengkhotbahkannya, dia mau mengatakan bahwa sebagai pencipta, dia mengatakan bahwa kamu yang diciptakan tidak perlu khawatir, karena aku yang menciptakan kamu, aku memelihara engkau. Itu sebabnya yang pertama-tama Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran tidak memiliki dasar dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan karena kehidupannya diberikan oleh Tuhan. Ketika Anda dan saya menjalani kehidupan ini dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin saja membuat kita khawatir. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran bagi orang percaya adalah sesuatu yang tidak berdasar. Berdasarkan apa yang dikatakan dalam ayat tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kamu khawatir. Dengan kata lain dia mau mengatakan, ketika aku menciptakanmu, aku juga akan memeliharamu. Itulah sebabnya kekhawatiran bagi orang percaya tidak memiliki dasar. Yang berikut, Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran adalah kebodohan. Ketika Tuhan berbicara tentang kekhawatiran tidak memiliki dasar, dia tengah mengatakan bahwa bukan kamu yang menciptakan hidup ini, bukan kamu yang memiliki hidup ini. Tuhan yang menciptakan hidup ini, Tuhan memberikannya kepadamu, dan Tuhan akan memelihara kehidupanmu. Yang kedua, dalam Matius 6 ayat 26, kekhawatiran berdasarkan perkataan Tuhan Yesus adalah sebuah kebodohan. Kita lihat Matius 6 ayat 26 mengatakan begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam kekhawatiran bisa saja kita mempertanyakan begini, memang Allah menyediakan? Oke, Allah menyediakan. Tetapi akankah dia betul-betul menyediakan kebutuhan-kebutuhan saya? Nah, saudara-saudara, dalam Matius 6 ayat 26, sesudah dalam ayat 25, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana pencipta berbicara pada ciptaannya, manusia, Anda dan saya, tentang kekhawatiran. Maka pada ayat 26 ini, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran dengan membawa ciptaan yang lebih rendah daripada manusia. Tadi dikatakan begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Nah, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Dalam salah satu Injil dikatakan, burung pipit adalah burung yang dijual di pasar dengan harga yang murah. Bahkan dalam jumlah tertentu, dengan membeli 2 ekor burung pipit, mendapatkan gratis 1 ekor burung pipit. Nah, Tuhan mengatakan bahwa burung-burung di udara Tuhan pelihara. Dengan kata lain, Tuhan mau mengatakan adalah bodoh ketika burung-burung yang di udara, yang nilainya lebih rendah daripada kita sebagai ciptaan yang termulia, anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah, ciptaan yang mulia yang tertinggi, anak yang dikasihi oleh Allah, Tuhan mengatakan adalah sebuah kebodohan apabila kita khawatir karena ciptaan yang lebih rendah, burung-burung,
Tuhan pelihara. Apalagi kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Adalah bodoh bagi Anda dan saya apabila berpikir bahwa kita tidak dipelihara olehnya. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung yang udara. Ketika Tuhan memelihara burung-burung yang bisa saja menjadi makhluk yang tidak berharga, tetapi Tuhan memelihara, bukankah terlebih lagi Dia akan memelihara Anda dan saya? Anda dan saya adalah pribadi yang berharga di hadapannya. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran adalah hal yang sia-sia. Khawatir adalah hal yang percuma. Matius 6 ayat 27 mengatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta saja pada jalan hidupnya. Tuhan mau mengatakan gini, apakah dengan kamu khawatir, kamu cemas, kamu bisa menambah sehasta? Kalau dalam jalan hidup sehasta berarti sehari saja pada hidupmu. Apakah kita mampu? Tentunya Anda dan saya sepakat menjawab bahwa kita tidak berkuasa menambah, bukan cuma sehari, 1 jam saja dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk menambahkannya. Kekhawatiran adalah sia-sia sebab begini, ketika Anda khawatir tentang hidup Anda, apakah dengan Anda khawatir akan menambah jam, hari, minggu, atau bulan daripada kehidupan Anda? Yang ada adalah ketika Anda khawatir tentang hidup Anda kehilangan kedamaian. Anda tidak merasakan sukacita. Anda tidak bisa menikmati hidup Anda saat ini. Dan Anda kehilangan kekuatan untuk menjalani kehidupan pada saat ini dengan potensi yang Anda miliki. Sebab itu kekhawatiran menurut perkataan Tuhan Yesus adalah sia-sia. Orang percaya dalam keadaan hidup yang mungkin tidak mudah, dia harus melepaskan dirinya dari kekhawatiran karena meyakini sungguh kekhawatiran tidak mengubah apapun dalam hidup ini. Tuhan mengatakan, kamu tidak berkuasa menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Jadi, ngapain kamu khawatir? Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kekhawatiran bukanlah sesuatu yang mesti kita miliki sebagai orang percaya. Yang berikut kekhawatiran adalah tidak masuk akal. Dalam Matius 6 ayat 28 sampai dengan 30 dibilang, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran tidak masuk akal bagi orang percaya dengan mengumpamakan tentang bunga yang bisa saja dia mekar pada pagi hari tetapi layu pada sore hari. Betapa pendek perjalanan kehidupan daripada bunga itu. Tetapi Tuhan mengatakan begini, Salomo, raja yang paling megah, berhikmat, memiliki kekayaan, Tuhan mengatakan tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Mengapa kekhawatiran dalam hal ini menjadi tidak masuk akal? Bunga yang seperti itu Tuhan dandani dengan begitu baik, begitu indah, begitu cepat berlalu kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Betapa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Betapa Tuhan akan memberikan kepada kita segala yang terbaik dalam hidup ini. Betapa Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan dengan caranya. Inilah yang dikatakan bahwa kekhawatiran bagi orang percaya tidak masuk akal. Sebab kalau bunga yang tidak berharga itu Tuhan pelihara, betapa terlebihnya kita yang berharga. Tuhan memelihara kita.
jalan ku lalui berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. Ku seberangi, selalu ada jalan saat tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. Untuk ku seberangi, selalu ada jalan saat tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku,
di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Yang terakhir, Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran dengan menyamakan kekhawatiran dengan ketidakpercayaan. Dalam Matius 6 ayat 31 dan 32 dikatakan begini, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran sama dengan ketidakpercayaan dengan membandingkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak mengenal Allah akan berjuang dengan kekuatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan berarti kemudian orang yang mengenal Allah tidak berjuang, tetapi dalam pengenalan akan Allah, dia percaya pertama-tama Allah yang dia kenal adalah Allah yang menciptakan kehidupannya. Allah yang tidak hanya menciptakan kehidupannya. Kalau kita baca kisah penciptaan, maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan segala sesuatu yang manusia butuhkan dan ada di Taman Eden. Artinya, Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada manusia apa yang dibutuhkan. Ketika Anda dan saya ada dalam kehidupan ini dan mengenal Allah, memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita mengenal Allah sebagai pribadi yang baik bagi kita. Bahkan, kita mengenal Allah sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Ketika kita menyebut Yesus sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, itu mengartikan Allah yang dekat dengan kita, bukan Allah yang jauh. Ada Allah yang bersama-sama dalam kehidupan ini, dalam keadaan apapun. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran sama dengan ketidakpercayaan, maka yang mau dikatakan kepada kita adalah ketika kita khawatir, sebenarnya kita tidak percaya bahwa Allah baik bagi kita. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri edisi Wajah Allah pada saat ini, menghadapi raksasa-raksasa kehidupan. Edisi pertama yaitu mengatasi kekhawatiran. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi Wajah Allah untuk membahas tentang menghadapi raksasa-raksasa kehidupan, bagaimana menghadapi kekhawatiran. Sampai berjumpa kembali bersama dengan Pendiam Misteri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati.